Definisi biaya taksiran. Biaya taksiran merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga produk yang diproduksi. Tujuan penggunaan sistem biaya transaksi. Tujuan penggunaan sistem biaya transaksi adalah 1. Untuk jembatan menuju sistem biaya standar. 2. Untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Penentuan biaya taksiran. Biaya taksiran biasanya dipecah menjadi 3 unsur, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia atau matematis, atau secara sederhana dengan taksiran. Biaya taksiran ditentukan untuk setiap jenis produk yang diproduksi pada awal masa produksi atau pada awal tahun anggaran. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Dalam penentuan taksiran biaya bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu, perlu dilakukan penaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dan taksiran harganya masing-masing. Penaksiran harga bahan baku yang dapat didasarkan pada harga kontrak pembelian dalam jangka waktu tertentu, atau jika bahan baku harus dibeli dari waktu ke waktu dan harganya tergantung pada keadaan harga pasar, penaksiran harga dapat didasarkan pada daftar harga yang dipublikasikan. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Dalam penentuan taksiran biaya tenaga kerja, harus lebih dahulu diketahui semua jenis kegiatan untuk mengolah produk, karena jam tenaga kerja dipengaruhi oleh kecakapan tiap-tiap karyawan dan jenis pekerjaan. Taksiran biaya tenaga kerja merupakan hasil kali taksiran jumlah jam kerja untuk menghasilkan setiap satuan produk dengan tarif biaya tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Taksiran biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Di dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik ini, perlu diadakan pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya overhead pabrik ditaksir dengan cara memperhatikan masing-masing unsur biaya overhead pabrik tetap yang bersangkutan. Proses akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dalam sistem biaya taksiran, rekening barang dan proses didebit dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi di kredit sebesar hasil kali jumlah produk selesai dan produk dalam proses dengan biaya taksiran per satuan. Karena harga pokok produk yang masuk gudang dihargai dengan biaya taksiran, maka pada saat dijual, harga pokok penjualannya adalah sebesar hasil kali jumlah produk yang dijual dengan biaya taksiran per satuan. Prosedur pencatatan biaya bahan baku. Jika metode mutasi persediaan dipakai, pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal persediaan bahan baku, utang dagang. Atas dasar bukti permintaan barang, dicatat pemakaian bahan baku dalam kartu persediaan. Jurnal pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku, persediaan bahan baku. Jika metode persediaan fisik digunakan, pembelian bahan baku dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Pembelian, utang dagang. Pemakaian bahan baku tidak dicatat dalam kartu persediaan. Pada akhir periode tertentu, diadakan perhitungan fisik persediaan yang masih ada di dalam gudang. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang meliputi upah, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya lain-lain untuk karyawan yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode di jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, gaji dan upah. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam sistem biaya taksiran,
Biaya overhead pabrik dicatat dengan menggunakan salah satu metode berikut ini. Metode pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aktiva tetap, kas. Pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selama periode tertentu dibebankan kepada produk dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sesungguhnya. Metode yang kedua, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya overhead pabrik atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aktiva tetap, kas. Jurnal pencatatan penyimpanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik, biaya overhead yang dibebankan. Pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif dipertemukan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan cara menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal penutupannya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Prosedur pencatatan harga pokok jadi dan produk yang masih dalam proses pada akhir periode. Harga pokok produk jadi dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas produk yang dihasilkan selama satu periode dengan biaya taksiran per satuan produk. Harga pokok produk yang masih dalam proses pada akhir periode dihitung dengan cara mengalihkan unit evaluasi dengan biaya taksiran per satuan produk. Jurnal pencatatan harga produk jadi dan produk yang masih dalam proses pada akhir periode adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengalihkan jumlah produk yang terjual dengan biaya taksiran per satuan produk. Jurnal pencatatan harga pokok produk yang dijual adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan, persediaan produk jadi. Prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Penentuan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya tergantung pada metode pencatatan biaya overhead pabrik. Jika pencatatan biaya overhead pabrik memakai metode 1, maka selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara mencari saldo rekening barang dalam proses. Selisih tersebut ditransfer ke rekening selisih dengan jurnal sebagai berikut. Selisih barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Untuk mencatat selisih rugi, yaitu biaya sesungguhnya lebih tinggi dari biaya taksiran. Yang terakhir, perlakuan terhadap selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, dibagikan secara adil ke rekening-rekening persediaan, barang dalam proses, persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Yang terakhir, membiarkan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih sehingga rekening ini berfungsi sebagai deferred account. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi antara periode akuntansi akan saling menutup atau mengkompensasi.